Ya, Titus pasal 3 hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jadi dari pasal 1, pasal 2, Paulus sudah memberikan pengajaran-pengajarannya, nasihatnya kepada Titus. Nah, di pasal 3 ini adalah pesan-pesan penutup. Pesan penutup ini dimulai di ayat 1, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Jadi Titus ini diberi kepercayaan oleh Paulus, didelegasikan oleh Paulus untuk tinggal di Kreta. Nah, di Kreta ini kita sudah baca sebelumnya di pasal 1 bagaimana di situ dikatakan bahwa mereka bahkan mengatakan bahwa mereka itu dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kalau mau ingat kembali, kami ada rekamannya di YouTube. Jadi cari saja Titus pasal 1 itu sudah ada penjelasan tentang pasal 1 ini, bagaimana Titus diutus, didelegasikan oleh Paulus untuk tinggal di Kreta untuk mengurus orang-orang jemaat-jemaat di Kreta dengan syarat-syarat bagaimana jadi penatua, penilik jemaat, dan bagaimana orang dalam sendiri, mereka sendiri, para nabinya sendiri yang mengatai orang Kreta itu dikatakan dasar Kreta pembohong. Saya udah bagi sebelumnya, kalau kita dibilangin gitu ya, kalau saya orang Toraja, dasar orang Toraja pembohong, seperti itu kan. Kalau orang Jawa, dasar orang Jawa pembohong. Nah, seperti itu, dan itu pemimpinnya sendiri ya. Kalau dikatakan di ayat 12 pasal 1, nabi mereka sendiri yang pernah berkata demikian. Nah, padahal kalau kita yang menjadi nabi, pemimpin, pasti kita tidak mau orang-orang yang kita pimpin menjadi orang pembohong atau dikatakan seperti binatang buas, pelahap yang malas, cuma makan tapi malas. Pelahap itu kan berbicara tentang makanan. Nah, ini dikatakan pelahap yang malas. Jadi kerjanya cuma makan tapi malas, nggak bekerja apa-apa. Nah, ini di ayat pertama pasal 3 di pesan-pesan penutup dikatakan lagi oleh Paulus, ingatkanlah mereka. Jadi diingatkan artinya sudah pernah diberitahu tapi dikasih ingat lagi. Ingatkanlah mereka supaya apa? Mereka tunduk pada pemerintah. Penting sekali tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Jadi pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, berulang kali Paulus dalam pengajarannya baik kepada Timotius maupun kepada Titus selalu mengajarkan tunduk kepada otoritas. Ini dikatakan taat dan tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Nah, dalam hal ini di mana saja kita berada, kita cari siapa yang berkuasa di situ, siapa pemerintahnya. Kita masuk sekolah, ada guru di sana yang jadi pemimpin kita. Kita tunduk ke sana. Kita masuk bus, ada super bus di sana yang berkuasa. Jangan kita sembarang mau bikin semau kita. Kita cari pemimpin. Masuk di rumahnya orang, kita tahu ya ada orang di sana yang jadi pemimpin. Jangan bikin seperti di rumah sendiri. Masuk dengan sandal, masuk dengan sepatu. Mungkin orang di rumah itu menjaga kebersihan rumahnya, letakkanlah sepatu di luar. Jadi kita jangan semau-maunya bertindak, tetapi tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Jadi orang berkuasa bisa di segala tempat seperti itu. Nah, seperti ini dikatakan taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jadi ada perlu ketaatan. Paulus sangat menekankan tentang ketaatan. Nah, setelah saya belajar tentang hal ini, saya belajar untuk memaksa diri saya untuk saya taat kepada peraturan yang ada, dan saya taat dan tunduk kepada pemerintah di atas saya. Dimulai dengan apa? Kalau ada peraturan-peraturan yang ada, saya mulai taat. Yang sebelumnya saya cuek aja, saya cari yang untung-untungnya saya kan. Saya pernah cerita, saya di Swiss itu waktu ke sana, ada yang saranin saya, Elma bikin aja SIM, kamu nggak usah bawa aja SIM supaya nanti mudah mendapat SIM di Eropa gitu. Saya kan belum belajar dulu tentang kebenaran. Om saya kebetulan beliau punya jabatan saat itu di kepolisian Toraja. Jadi saya gampang, saya om
Saya butuh SIM, katanya SIM untuk saya ke Eropa. Tanpa saya tahu namanya pegang setir apa-apa, saya langsung dapat SIM bersih di tangan saya. Saya pergi ke Eropa dengan SIM di tangan tanpa saya tahu drive. Nah, setelah saya di sana, saya kasih tahu bahwa saya ini, saya nggak mau jujur karena saya mau cari keuntungan kan biar gampang dapat SIM. Puji Tuhan lah saya bisa bawa mobil, tetapi saya lihat sekarang, baru sekarang ini saya sadar, ternyata dari kebohongan saya dulu itu, saya 20-an tahun bawa mobil, saya nggak berani masuk highway. Saya nggak berani masuk highway karena saya takut, itu kencang sekali kan, lari 120 itu mobil. Jadi setiap kali mau masuk highway saya kepanikan duluan, saya takut. Jadi selama 20 tahun saya bawa mobil itu, saya jarang sekali masuk highway. Sekali-sekali saya coba tapi saya nggak berani. Baru tahun ini saya melatih diri saya dengan Sefanya 3 ayat 17. Sefanya 3 ayat 17 berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Firman ini yang membebaskan saya dari ketakutan masuk highway. Jadi setiap kali saya latih diri saya bilang, Tuhan Allah ada di antaraku, Dia yang jadi pahlawan, Dia membuat aku baru dalam kasihnya. Baru dalam hal saya tidak takut lagi masuk highway. Tapi baru sekarang ini saya diingatkan, inilah harga yang saya harus bayar karena kebohongan saya. Nangkap enggak? Harga yang saya harus bayar karena saya bohong dulu, saya bawa SIM tanpa saya ikuti peraturan yang ada. Saya harus 20 tahun tidak berani masuk highway. Sekarang ini yang Tuhan bukakan saya akibat dari kebohongan saya berpuluh tahun lalu. Jadi setiap kebohongan, setiap aksi yang kita lakukan pasti ada ganjarannya, baik itu yang baik maupun yang tidak. Dan yang seperti ini saya banyak sekali jalan dengan kereta karena ketidakberanian saya bawa mobil. Jadi hal-hal seperti ini mari kita jujur. Saat ada pemerintah mengeluarkan peraturan, taatilah itu, karena itu akan berguna bagi diri kita sendiri. Tidak mencuri dari kantong kita sendiri, tidak mencuri dari dompet kita sendiri saat kita jujur dan taat kepada peraturan-peraturan yang ada. Tapi kadang kita merasa untung kan, saya untung, saya sekalipun saya nggak ada SIM, saya tidak ditangkap polisi. Cuman ini yang kita pikir ya, saking sudah itu yang ditaruh di pikiran masyarakat. Cuma kita punya SIM karena kita takut polisi tangkap kita. Nah, kalau polisi tidak ada, tidak tangkap saya bebas. Biar tidak pernah ada SIM, yang penting polisi nggak tangkap saya. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita ubah cara berpikir kita. Bagaimana kita taruh pikiran Kristus, makanya kita terapi tiap hari. Saya mempunyai pikiran Kristus, saya punya pikiran Kristus supaya saya sadar. Kalau belum aturannya ada, saya nggak lawan itu aturan. Karena orang lain bikin, biasanya kita gampang bikin karena tetangga saya juga bikin, ini juga bikin, saya ini juga. Makanya saya dulu karena teman saya bikin, saya ikut-ikutan lah. Teman saya kasih nasihat, Elma bawa aja SIM, gampang kalau gitu. Saya ikut-ikutan lah. Saya tambah lagi, saya pencuri handuk juga di hotel dulu. Kemarin kan saya pencuri uangnya papa saya kan, saya udah bagi kemarin. Saya curi uang papa saya waktu saya kecil, kalau mau beli kue di warung sudah tidak ada uang jajan saya mengendap-ngendap masuk di kamar ambil celana papa yang digantung. Papa lihat-lihat saya. Saya mengendap-endap, kalau papa tidur atau tidak ada, saya ambil celananya, saya tahu dompetnya di situ, saya curi uangnya supaya saya bisa beli kue dulu ya. Nah, sekarang saya juga ngaku dulu saya suka curi handuk di hotel. Itu pun karena teman saya yang bilang. Saya nggak pernah ada ide sebelumnya untuk ambil handuk di hotel kalau masuk hotel. Tapi ada teman saya yang nikah juga sama bule, dia bilang, Elma, kalau kamu masuk hotel, kita kan sudah bayar, ambil itu handuk-handuknya. Kan handuk di hotel putih-putih bersih, menarik hati kan. Langsunglah sejak saya dapat informasi itu, pengajaran dari temanku itu, setiap kali masuk hotel tak bawa itu handuk-handuk. Jadi banyak handuk di rumah saya dulu, handuk putih karena curian dari hotel. Tapi setelah saya belajar, kalau setiap orang punya pemikiran seperti saya, handuk di hotel akan habis setiap hari, kan? Karena saya nggak punya pengertian, saya diajar salah teman saya.
Nah, jadi setelah itu, kalau kan biasanya kalau saya traveling sama suami, kami bikin road trip ya. Jadi road trip dari tiap hari kami ganti hotel, bawa mobil, ganti lagi. Banyaknya sekali tuh handuk saya bisa bawa kalau saya masih pencuri kan. Tapi saya bersyukur sudah belajar, jadi saya tidak pencuri lagi. Saya tidak curi-curi lagi handuk hotel. Nah, ini yang seperti saya bagi tadi, bagaimana kita mau melakukan setiap pekerjaan yang baik saat kita sudah tahu kebenaran itu. Yang mencuri-mencuri, saya tidak tahu apakah saudara juga pernah mencuri seperti saya atau masih pencuri, segera bereskan supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Ayat yang kedua, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Kembali ini ingatkan kan, ingatkanlah mereka. Jadi sudah diajar tapi ingat. Kadang itu anak-anak bilang, mama ulang-ulang terus, mama ulang terus. Karena kalau nggak diulang lupa. Sudah dikasih tahu nggak bikin, jadi perlu diulang, namanya diingatkan. Paulus pun bilang begitu kepada Titus, ingatkanlah mereka. Nah, ingatkan lagi supaya mereka jangan memfitnah, supaya jangan mereka suka bertengkar. Ada itu tetangga-tetangga nggak tenang kalau tidak bertengkar, atau suami istri tidak tenang kalau tidak bertengkar. Dan mereka bilang, oh itu sudah gaya kami, kalau kami tidak bertengkar malah aneh. Karena kami sudah terbiasa bertengkar. Saya dengar ada yang seperti itu. Jadi belajarlah. Firman Tuhan bilang, janganlah bertengkar. Jangan bilang itu malah bersyukur kalau bertengkar. Karena kami sudah terbiasa bertengkar. Itu pakai pikiran Kristus untuk mengubah semua pikiran yang salah. Yang berikut, hendaklah mereka selalu ramahlah kepada semua orang. Jangan pilih-pilih ramah sama orang yang mungkin punya jabatan. Ramahlah kepada siapa saja yang kita ketemu. Mau anak kecil, mau anak sedang, mau anak teenager, mau orang tua, lansia. Bersikap ramahlah kepada semua orang. Dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Lemah lembut sama siapa saja. Jangan pilih-pilih kita mau lemah lembut dan ramah hanya kepada orang-orang tertentu atau usia-usia tertentu. Ayat 3, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Jadi Paulus mengakui bahwa kita dulu juga begitu kok. Paulus kan dulu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Nah, seperti saya, dulu pencuri. Saya suka sekali sakit hati sama orang, saya suka iri hati lihat orang lain. Tetapi dari hari ke hari saya melatih diri saya untuk menghidupi firman. Dari saya iri hati lihat orang, saya bersyukur sekarang lihat kesuksesan orang. Dulu kalau saya lihat orang sukses, saya banding-bandingkan diriku. Saya lihat orang tinggi, saya cemburu lihat orang tinggi. Ya kenapa saya kecil Tuhan, saya juga mau tinggi. Saya cemburu sama orang. Dulu kalau saya masuk toko mau beli sepatu, kaki saya kan mungil. Jadi cari sepatu itu tidak mudah dapat. Teman saya itu di Swiss bilang, Kak Elma ini kalau masuk toko cuman kotorin karpetnya orang, nggak beli karena tidak ada yang cocok, ukurannya besar semua untuk saya. Jadi saya cemburu sama orang yang gampang beli sepatu. Ih, gampangnya ini orang beli sepatu, cantik-cantik lagi ukurannya. Kalau saya kok Tuhan kenapa tidak? Mungkin Tuhan tahu kalau saya ukuran kaki banyak, mungkin saya cuma beli-beli sepatu saja, habiskan uang. Jadi tidak ada yang saya bisa beli karena ukuran saya. Nah, terakhir ini itu kalau tahu itu sepatu saya, mungkin 10 tahun itu sepatu saya sama terus kalau ada acara-acara resmi atau perkawinan. Itu yang bolak-balik saya bawa Indonesia Swiss karena itu yang pas ukuran saya. Jadi kalau ada orang yang perhatikan sepatu saya dari 10 tahun yang lalu, pasti mereka bilang, aduh ini bule kere ini, karena sepatunya sama terus, nggak pernah ganti-ganti. Tapi karena saya nggak ada ukuran. Nah, saya berdoa kepada Tuhan, apalagi ikut IDTC ya, kami di IDTC itu namanya Intensive Discipleship Training Course. Itu kita perlu berpakaian yang rapi dengan sepatu-sepatu yang matching lah. Nah, kasihan sepatu saya selalu yang sama. Saya udah doa dari dulu tapi Tuhan belum bukakan. Sampai tahun ini Tuhan bukakan pintu mujizat. Saya bertemu dengan seorang dokter yang dari Jakarta yang ikut peserta di sana. Sudah hari terakhir ini kami sudah mau pulang, kami ketemuan lagi di kafe. Saya lihat kakinya, dokter kecil kakinya ternyata ya. Saya boleh lihat sepatunya. Ternyata dia bilang, coba silakan coba. Saya coba,
ukurannya tinggal dikit sekali pas saya bilang, dokter ada nggak ukuran yang lebih kecil lagi dari ini? Dia bilang nanti saya tanya ya. Jadi pulang ke Jakarta, beliau kirimkan saya foto-foto sepatu ada ukuran saya, dan sudah dikirimkan sepatu itu sudah ada, pas sekali, cantik sekali, ringan sekali. Saya bilang, Tuhan, ternyata betul semua indah pada waktunya. Sepatu pun indah pada waktunya. Puluhan tahun baru saya bisa dapat yang pas sekali. Ini ternyata sepatu dari Jepang. Jadi ada saya bawa di sini sekarang, hitam, cantik, dan saya bisa pilih segala macam model sekarang dengan ukuran yang pas untuk saya, dengan model yang cantik-cantik, cocok untuk saya kalau nanti ikut lagi tahun depan itu di Belanda, Intensive Discipleship Training Course, sudah ada sepatu saya yang cantik. Saya nggak pakai lagi sepatu lama saya, ya. Jadi seperti itu yang saya bagi. Tuhan itu baik, tapi ternyata ada waktu-waktu yang Tuhan mau kita sabar di sana. Saya bersabar sepatu saya bilang, saya mau kasih tinggal saja di Indonesia sekarang sepatu ini yang sudah puluhan tahun, 10 tahun bolak-balik Indonesia Swiss. Sekarang saya gampang pesan sekarang, kapan saya mau sepatu. Dr. Feni namanya ya. Dr. Feni, terima kasih engkau sudah jadi berkat buat saya, menjadi jawaban doa saya tentang sepatu. Saya bilang ke beliau, kamu jadi jawaban doa saya tentang sepatu, karena akhirnya saya bisa dapat sepatu yang pas dan matching untuk saya bisa tampil elegan kalau saya ikut Intensive Discipleship Training Course. Ya, kita lanjut. Jadi seperti itu cara Tuhan, tidak ada yang mustahil, tapi ternyata butuh waktu, butuh kesabaran untuk Dia menggenapi rencana-rencananya dalam hidup kita. Yang berikut tadi, maaf, kok masuk ke ini sebentar. Ayat yang berikut ya, jadi yang dia bilang, Paulus bilang, ya karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Paulus ngaku dulu kita nggak taat juga, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Itu semua saya dulu kan. Paulus ngaku, dia bilang gitu. Nah, kita semua nggak ada, semua kita manusia berdosa. Tapi saat kita tahu kebenaran, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup bantu kita untuk diubahkan kalau kita mau. Tapi Tuhan tidak bisa datang seperti tukang jampi ya, tukang sihir bilang simsalabim kamu berubah dari tidak sabar jadi sabar. Tuhan membentuk kita menjadi sabar lewat proses kehidupan. Tuhan membentuk saya sabar, punya sepatu puluhan tahun sesudahnya yang saya bisa pesan ukuran yang pas. Puluhan tahun saya dibentuk untuk bisa sabar dalam hal itu. Jadi dari manusia lama kita Tuhan sanggup mengubahkan kita yang dari suka dengki, suka punya nafsu-nafsu yang mau semua, kalau ada kemauan harus dituruti, sekarang bisa mengendalikan diri. Semua karena kasih karunia daripada Tuhan dan kita mau untuk menuruti perintahnya. Ini kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Paulus bilang dia mengaku dia dulu seperti itu, tetapi dia bilang karena kemurahan Allah nyata, kemurahan Allah melalui juru selamat yaitu Yesus Kristus. Dan karena kasih-Nya kepada manusia, sehingga pada waktu Yesus menyerahkan dirinya, Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Penting kita tahu ini, permandian kelahiran kembali. Permandian kelahiran kembali adalah artinya kita mati dulu baru lahir kembali kan. Nah, bagaimana caranya mati? Mati di dalam pembaptisan. Itu adalah aksi yang kita bisa lakukan, dikubur manusia lama kita, mati di dalam air baptisan bersama dengan Tuhan Yesus. Saat kita keluar dari air, karena sudah terkubur semua itu manusia lama kita di dalam air, saat kita keluar ini dikatakan karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Nah, saat kita keluar kembali dari air, kita keluar dari air sudah terkubur semua, ada pembaharuan
yang terjadi dalam hidup kita melalui permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena saat kita dikubur di dalam baptisan, kita keluar dari air baptisan seperti yang Yesus lakukan, kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang kerjakan, yang dulunya kita keras kepala gak bisa diubahkan, dari hari ke hari Roh Kudus menolong untuk dilembutkan hati. Dari hari ke hari yang tertarik lihat handuk-handuk putih di hotel, nggak mudah loh. Karena saya sudah biasa mencuri. Saya sudah biasa bawa handuk-handuk hotel, enaknya lembut-lembut lagi dibawa ke rumah. Saya harus melawan keinginan hatiku karena saya sudah terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa bohong dan mau melatih diri jujur memang tidak mudah. Tetapi 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, perintah-perintahnya tidak berat. Tidak akan berat lagi saat kita mau kosong, rendah hati. Saya jadi gampang sekali tidak tertarik lagi mau curi-curi handuk karena anugerahnya. Yang berikut yang dikerjakan oleh Roh Kudus ayat 6 yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Ayat 7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi saat kita terima Dia dengan permandian kelahiran kembali, Dia limpahkan kepada kita melalui Roh Kudus oleh Yesus Kristus, Dia yang kerjakan sehingga kita bisa dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Kalau tidak ada pembenaran Tuhan untuk saya harus menanggung semua dosa-dosa yang saya lakukan sebelumnya. Saya tidak mampu untuk hadapi semua dosa saya, kebencian, iri hati, kesombongan, mencuri, apalagi semua. Tetapi karena kasih karunia dari Tuhan, Dia datang mati untuk saya dan kita semua, Dia bangkit kembali. Nah, saat kita mau menerima Dia, kita bisa semua dosa-dosa kita mati dikubur, tenggelam bersama dengan Dia. Dan saat kita dilahirkan kembali, kita menjadi pribadi yang baru, memperbaiki cara hidup yang baru. Kita yang dulunya pencuri, melatih diri untuk tidak mencuri lagi. Dulunya suka bohong, suka iri hati, suka membenci orang lain. Kita bisa diubahkan menjadi pribadi yang baru. Sehingga orang kalau ketemu kita akan heran, dulunya ini paling penggosip, paling cerewet, kok bisa berubah? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saat kita mau untuk diubahkan. Kasih karunia-Nya mampu untuk mengubahkan kita. Ayat 8, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Ada hal yang tidak berguna bagi manusia. Carilah apa yang berguna, lakukanlah apa yang berguna, supaya nantinya kita yang dapat untung sendiri. Kembali apa yang kita tabur kita akan tuai. Jangan merasa untung saat kita menabur yang jelek hari ini atau yang bohong hari ini. Pasti kita tuai itu apa yang kita tabur. Seperti tadi saya kasih contoh, saya tabur kebohongan, saya bawa SIM yang saya tidak pernah pegang mobil. Kebohongan saya harus bayar 20 tahun tidak berani masuk highway. Saya minta ampun sama Tuhan supaya saya bagikan sekarang supaya tidak ada orang yang mengikuti jejak saya sebagai pembohong, pencuri. Banyak sekali ya, sayalah orang itu sebelumnya. Yang berikut ayat yang ke-9, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Ini Paulus sudah ajarkan juga kepada Timotius sebelumnya, hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan yang dicari-cari cuma urusan urusan kecil sekali. Marah-marah, nggak dikasih duduk di depan. Kalau naik mobil dia ditaruh di belakang, marah karena saya lebih tinggi pangkat daripada yang ditaruh di depan. Hal kecil dibuat marah. Persoalan yang dicari-cari. Begitu seringnya dalam masyarakat, saat orang nggak ditaruh di depan, saat merasa dia harus ditaruh di depan, ngambek langsung pulang, tidak tinggal. Ada yang begitu, langsung pulang karena tidak ditaruh di tempat yang menurut dia seharusnya saya ditaruh di situ. Jangan cari persoalan yang dicari-cari. Rendah hatilah. Kalau orang tidak menaruh kita di depan, duduk aja di belakang. Tuhan yang taruh kita di depan pada waktu yang tepat. Yang berikutnya
Saya ulang, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, hitung-hitung silsilah. Saya darah biru, kamu itu darah merah. Cari-cari melihat orang lain rendah karena ya keturunan kamu dulu itu, nenekmu itu hamba dari nenek saya misalnya. Jadi hari ininya dia jadi lebih di bawah daripada yang hamba dulu itu, dari hamba neneknya. Wih, saya pernah dengar cerita itu. Di kantor lebih tinggi yang hamba neneknya dulu. Hamba neneknya dulu itu lebih tinggi, dia nggak terima, sangat tidak terima, karena dia bilang, mereka dulu itu yang melayani nenek saya. Kenapa sekarang dia jadi bos saya, bukan bos, jadi anak buahnya. Dia nggak terima sekali. Jadi rendah hatilah, menerima. Jangan persoalan silsilah diurut-urutkan. Orang bisa berhasil dalam hidupnya. Jangan merasa karena kamu lebih berdarah biru, karena keturunan nenek-neneknya dulu. Semua orang di hadapan Tuhan sama. Tidak ada yang darah biru, darah merah, darah kuning. Semua sama di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan yang Dia lihat adalah hati kita. Bukan kedudukan kita, bukan pangkat kita, bukan karena Dia bos, bukan karena Dia kaya raya, tidak. Tuhan melihat hati kita, orang yang jujur, yang setia, Tuhan perhatikan. Sekalipun saudara punya beribu-ribu uang, berjuta-juta, bermiliar, punya rumah banyak, tetapi kalau hati saudara tidak tulus di dalam, Tuhan lebih memilih orang yang rendah hati, yang kelihatannya tidak punya apa-apa, tetapi jujur, takut akan Tuhan dan setia. Persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Jadi kalau sudah dinasihati 1-2 kali tetap tidak dengar-dengaran, dinasihati oleh Paulus Titus, jauhi saja. Rugi, capek-capek bicara ngajar baru nggak didengar. Jauhi saja, nanti doakan dari jauh, Tuhan kirim orang lain untuk menasehati kalau dia mau dengar-dengaran, atau mendapat dulu hajaran baru dia mau dengar-dengaran. Karena orang yang nggak dengar-dengaran bisa dapat hajaran dulu baru mau bertobat. Kalau mau ya, kalau nggak mau semakin keras itu hajaran kalau orang tidak mau bertobat. Jadi saya pernah bagi satu cerita ya tentang orang yang lagi membuat bangunan. Jadi yang tukang-tukang di atas dan ada yang di bawah. Nah, tukang yang di atas dulu belum ada handphone, saling telepon ke bawah ya. Mau telepon, bawain kami kerikil atau apa. Jadi dia mau panggil ke bawah nggak didengar. Jadi dia lemparin lah kerikil-kerikil dulu yang kecil-kecil. Yang di bawah nggak dengar. Dilanjutkan yang sudah agak besar-besar nggak dengar juga, dilanjutkan yang lebih besar nggak dengar juga, sampai seperti batu gunung yang dilemparin baru lihat ternyata ada yang panggil. Nah, kurang lebih seperti itu dalam hidup. Kadang Tuhan sangat rindu memanggil kita, tetapi kita tutup telinga, kita keraskan hati, kita tegar tengkuk. Jadi sudah dikasih peringatan kerikil, dikasih peringatan yang lebih besar-besar kerikilnya, tidak dengar. Akhirnya batu gunung yang datang, kita berdarah-darah baru mau cari Tuhan. Jangan tunggu sampai berdarah-darah baru cari Tuhan. Carilah Tuhan setiap hari, carilah wajahnya selalu. Jangan tunggu bermasalah besar dalam hidup baru mau cari Tuhan. Cari Dia setiap hari. Carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Yang lain-lain yang kita cari ngikutin kita. Jangan cuma sibuk cari uang, sibuk cari penghargaan, sibuk cari pujian. Tambah hilang itu kalau kita sibuk cari begitu. Tapi saat kita cari dahulu kebenaran Allah dan kerajaan Allah dan kebenarannya, kita yang nolak-nolak karena dikejar. Kita dikejar berkat, kita dikejar orang-orang, kita dikejar tawaran-tawaran. Kita yang nolak-nolak karena kita nggak bisa di mana-mana ya. Orang akan bilang, yuk singgah rumahku, yuk aku undang makan, yuk aku ini nggak bisa. Kita yang ngetol, terima kasih, sudah ada tempat, sudah ada ini. Ya, jadi seperti itulah saat kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan juga pergunakan kebaikan orang untuk pergunakan orang enak-enak aja, mau gratis-gratisan. Ada saat gratisan, ada saat kita bayar sendiri. Nah, saya belajar menghidupi seperti itu. Kalau datang di Indonesia, mampir di rumah ya, tak jemput ya, ini ya, terima kasih, saya tinggal aja di airport, terima kasih, iya saya jemput aja, tinggal di rumah, tak kirim supir, terima kasih.
yang seperti itu. Tapi ada waktu juga kalau Tuhan suruh, saya pergi nginap. Kalau memang diizinkan Tuhan nginap, atau kalau enggak saya pergi nginap di hotel. Kalau di mana-mana saja Tuhan mau bawa. Tempat di mana-mana. Mentor saya pernah bilang, yang paling kaya raya itu kemana saja. Kita punya mobil, kita punya rumah, bermacam-macam merek mobil kan. Orang-orang yang jemput, yang bermurah hati, mungkin punya BMW, mungkin punya Mercedes. Sekalipun kita sendiri tidak punya mobil, orang-orang kita mau kemana dijemput mobil itu, ada lagi mobil Mercedes. Diajak ke rumah yang besar-besar. Jadi seperti itulah, jangan kita mencari dahulu yang manusia inginkan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain-lain akan ngikutin kita. Yang berikut, seorang bidat sudah tadi ya. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dengan dosanya, menghukum dirinya sendiri. Maksudnya sudah tahu salah, sudah tahu berdosa di sana, dinasehatin gak mau. Itu yang Paulus bilang, jauhi. Dia gak sadar di sana, dia benar-benar sesat dengan dosanya. Biar mau diapain pun dia tetap dengan pikirannya sendiri. Nanti Roh Kudus sendiri yang akan ajar atau dikirimin orang yang lain. Ayat 12, segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apapun. Jadi Paulus juga sudah mengalami ditolong orang di dalam perjalanannya. Jadi dia kasih nasihat kepada Titus, tolonglah orang-orang ini di dalam perjalanan mereka, agar mereka tidak kekurangan suatu apapun. Mungkin kasihan kekurangan makanan di jalan, tidak ada tempat nginap, silahkan tolong, ajak nginap di rumah, ajak tidur di rumah, kasih makan, buatkan makanan, kasih minum. Kurang lebih seperti itu yang Paulus ajarkan kepada Titus. Kenapa? Paulus pernah mengalami dilayani orang dalam perjalanannya. Dia pernah terdampar, dia pernah kekurangan, dia pernah berlebihan, dia sudah lewatin semua. Paulus sudah berkata, ya aku tahu namanya kekurangan, aku tahu namanya kelebihan, tetapi semuanya adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Ayat 14, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi dia mau mengajar dengan diingatkan seperti itu, orang-orang di Kreta juga melakukan pekerjaan yang baik untuk memenuhi keperluan hidup yang pokok. Enggak minta-minta, jangan minta-minta. Ini kita sebagai anak Tuhan diberi 2 tangan untuk bekerja, diberi pikiran untuk bisa berusaha. Jadi enggak mengharapkan orang, kita berusaha. Nah, Tuhan akan taruh hikmat, kemurahan hati di hati orang-orang untuk memberikan kepada kita. Tapi minta-minta mempermalukan Tuhan. Kalau kita minta-minta, kita berharap, berdoa, Tuhan saya butuh ini, Tuhan akan kirim orang yang murah hati kasih kita 100.000 kah, 50.000 kah. Tapi kalau kita kesana kemari minta-minta, orang akan bilang, katanya beriman, katanya orang percaya, kok minta-minta. Jadi pengemis katanya seperti itu. Jangan kita jadi pengemis, tapi kita yang bisa jadi berkat buat orang. Yang selama ini suka minta-minta, stop minta-minta, itu mempermalukan Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan yang akan kirimkan orang-orang atau diri kita sendiri dapat pekerjaan, dapat proyek. Kita bekerja, jadi Paulus selalu ngajak untuk bekerja. Yang bekerja itu yang dapat makan, bukan yang malas-malas saja, yang makan, bangun, tidur, makan, ke toilet dan selesai. Salam. Ayat 15, salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kamu di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Amin. Pengajaran yang sangat luar biasa dari Paulus kepada anak rohaninya Titus, sudah juga kepada Timotius. Kiranya di tengah-tengah kita hari ini, pengajaran itu pun ada manfaatnya, ada hal-hal yang kita petik dari sana supaya hidup kita diubahkan. Apapun yang kita rindu dan Tuhan rindukan, ubahkan dalam hidup kita. Jangan cuma dengar firman dan berlalu begitu saja, tetapi segera saat ada yang Roh Kudus sentuh di dalam hati kita untuk kita berubah, lakukan segera. Itu yang namanya taat. Saat kita taat,
pintu-pintu terbuka, mujizat-mujizat Tuhan siapkan untuk orang-orang yang taat dan setia. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.